Tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Amir Masjid Nurul Iman, para bini sepuh, para alim ulama, para ustadz, kiai yang kami muliakan, kami hormati, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Iman ini yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah kita ingat pada malam 17, mesti pikirannya kan renungan, ujung-ujungnya tumpengan, ujung-ujungnya berkata. Itu udah mesti dari tahun ke tahun seperti itu. Pertanyaannya, sampai dengan insya Allah besok kita peringati Hari Merdeka, kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, itu apa yang kita pikirkan setelah 77 tahun merdeka ini? Apa cuma cukup diingat seperti yang saya sebut tadi, atau lebih dari itu? Kalau kita lihat umur 77 tahun ini mestinya sudah matang banget. Matang secara pikiran, matang secara tingkah laku, matang secara aktualisasi. Tetapi kenapa mesti diperingati? Kembali pada tatanan bahwa manusia suka lupa. Makanya muncul buat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nek diiling yo enggak oleh ngamuk, karena memang itu kewajiban kita sesama muslim, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Sehingga perlu diperingati memang, ya, sehingga kita bisa tahu nanti sebagaimana. Kalau kita lihat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, peranan umat Islam di Indonesia sampai merdeka sangat-sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan ke arah timur, dan itu disinyalir adalah Indonesia. Cuman sejarah di Indonesia ini masih, maaf, penulisannya masih ada yang salah, dan ini harus diluruskan. Bukan Gujarat yang masuk di Indonesia, tetapi umat Islam. Disinyalir pula Sayyidina Ali juga sudah sampai di Indonesia. Keturunan Rasulullah SAW, Profesor Abu Yazid Maliki, kebetulan itu adalah guru dari guru kami, Kiai Haji Ihya Ulumuddin Pujon. Itu beliau mengatakan timur itu, Indonesia itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Terus jangan dibalik, loh, kalau dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, kenapa dijajah Indonesia oleh Belanda sampai 350 tahun? Kenapa dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, dan seterusnya, Portugis dan sebagainya? Itulah hidup. Tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Catat. Di situ sama Bapak Ibu, hari ini kita merasakan kemerdekaan yang ke-77 tahun besok. Kok beras tambah murah, Pertalite akan naik, minyak wis 40.000, dan seterusnya. Apa-apaan ini? Tunggu, jangan emosi dulu. Rasulullah tidak pernah ngajari marah. Pada saat bagaimana Rasul pada saat di Taif, bagaimana Rasulullah di Taif? Ya Allah ya Rabb, ditimpuk di macam-macam Bapak Ibu, jenengan nanti dilempar batu, insya Allah boten. Jenengan sampai giginya geraham lepas, insya Allah boten. Masya larang seiso tuku, alhamdulillah. Cek Ethiopia, cek Afrika, hari ini apa yang terjadi? Mulai paten-patenan rebutan pangan.
panganan. Beberapa negara sudah disinyalir sudah krisis di sana sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tongkat kayu jadi tanaman. Itulah Indonesia. Gebiar-gebiar gombloh yo dinyanyikan. Merah putih darah kuda seterusnya. Maka pada malam hari ini kita coba renung kembali. Jadi kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun itu, yang insya Allah besok pagi dimeriahkan dengan upacara di mana-mana, termasuk saya upacara di ITS 6:30 gitu nanti, itu pengiling buat kita, khususnya kaula muda, bahwa kaula muda ini harus punya struggle fighter seperti para pahlawan kita yang luar biasa, gak pernah kenal lelah. Nanti saya tunjukkan beberapa foto-fotonya. Gak ada itu mereka kenal lelah. Tepatnya para pahlawan kita itu tidak pernah mengalami penyakit 5L. Apa itu? Cepat letih, cepat lelah, cepat lesu, lolo, gak ada. Para pahlawan kita itu semangatnya luar biasa. Sebut coba, cek. Nih yang muda, ayo mas. Oh berdiri. Sing muda di sing muda. Ngapunten, nggak apa-apa. Sebutkan pahlawan kita. Satu nama aja terserah jenengan. Siapa? Bung Tomo. Bung Tomo gak wedi bedil. Gak wedi tank. Pesawat keliling cuma dipakai dengan bahasa apa? Setelah masuk ke Jombang, ke Jahasari, kayak wiritan dan sebagainya. Ucapannya apa? Bung Tomo pakainya apa? Bukan merdeka, Bu. Apa? Allahu Akbar, takbir. Lah kok ngono takbir Akbar. Sing semangat betul loh, Bu, Pak. Takbir. Nah, itu para pahlawan. Wis gak wedi bedil belas. Malah justru jenderalnya mati kena bambu runcing. Wis gak masuk akal. Ya memang gak masuk akal karena Allah telah menolong kita. Jenengan lihat perang Rasulullah SAW 300 dibanding 20.000, gak masuk akal, tapi menang. Kenapa demikian? Karena sahabat itu waktu itu dibilang sama Rasulullah, bener kamu mau maju. Ini salah satu contoh bagaimana pemuda-pemuda zaman itu. Bener kamu maju. Itu Pak, musuh 20.000 loh. Kita cuma punya ada 300. Strateginya luar biasa. Saya akan maju ya Allah, izinkan saya pasukan ya Allah. Itu Roma dan sebagainya, begitu roh 300 modun dengan Allahu Akbar, merinding Bapak Ibu. Keder mereka. Ya koyok kasusnya 10 November yang di Surabaya. Makanya nek pahlawan ngotot kayak ngono, masuk pemuda-pemuda, mudah-mudahan di sini ada pemudanya. Takmirnya punya remas dan sebagainya. Mudah-mudahan ono sing SMA, ono sing mahasiswa yang hadir. Bukan berarti saya mengesampingkan yang sepuh, boten. Maksud saya yang muda ini loh, ojo main HP tok ae. Nonton laptop aja. Mangan nih gua HP. Enggak tambah pinter jenengan. Walaupun saya tahu bahwa laptop itu internet bisa plus bisa min, tergantung sing delok, tergantung sing digoleki. Golekmu dotok iki kata. Golek saja diwake. Dakwah yo sak daya. Makanya pentingnya ku anfusakum walaikunas. Siapa ini? Para bapak. Ojo ngomong salat. Bapak nonton Persebaya. Ya opo iki? Bukan saya tidak boleh nonton Persebaya, tidak. Bukan itu persoalannya. Wah, Indonesia menang dengan Vietnam. Teriak-teriak. Belajar ya Allah, nilainya biru. Ini yang kita benahi sekarang. Makanya umat Islam itu harus 3 kaya yang harus diraih hari ini dan seterusnya. Kemarin ya sudah lah, nggak usah dibahas. Wis mari, gini mau betul. Wis mari, kemarin sudah selesai. Yang kita bahas ke depan ini loh, kita harus meraih.
Umat Islam khususnya yang muda harus 3 kaya. Kaya ilmu, kaya harta, kaya hati, akhlakul karimah. Mosok ono Citeyem baru ono 17 Agustus arek cilik lanang pacek wedok dibuka-buka katoke iki Citeyem cap opo maneh. Dan itu sing video Bapak Ibu yo suweneng lho lak ini menang. Peringatan 17 Agustus sing lanang macak wedok, sing wedok macak lanang, baru di macam-macam lho ngono suweneng. Yang bener yang kayak sekarang ini. Peringatan deket nang masjid, ayo Allah disebut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya MC-nya ayo dibuka dengan umul kitab. Itu yang benar. Saya pun tadi minum 3 kali itu juga ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang begitu? Yo izin tuh harus gawe minyak, gawe apa ini jahe dan seterusnya. Kalau tidak izin mau ngene terus cekluk mati terus piye? Tuh, jangan guyu loh jenengan. Akeh wong guyu mati yo kata loh. Hati-hati loh jenengan. Makanya eling Allah itu namanya zikrullah. Ayo coba, siapa yang hafal pembukaan Undang-Undang 45? Coba disebut bagaimana? Siapa yang hafal pembukaan Undang-Undang 45? Coba. Kata pertama apa? Yang keras? Tuh kan, dengan rahmat Allah, duduk Tuhan loh ya, duduk Tuhan loh itu wong Islam itu, dengan rahmat Allah, dan seterusnya. Allah disebut. Aslinya Pancasila itu pertama adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diganti karena Timur protes yang non muslim sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti peranan umat Islam besar atau kecil? Besar. Mesti bangga nggak kita? Bangga. Nek bangga, ayo diisi 77 tahun ini kata ngapain ini? Ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Surat Al-Asr ayat 18. Ini jelas ayatnya. Apa? Beriman. Hei orang yang beriman disebut dulu sama Allah, bukan ya Yohanes. Kita yang beriman disebut oleh Allah itu surat Al-Asr ayat 18. Lalu bertakwalah kamu tiap Jumat ittaqullah. Gak main-main itu para khotib itu. Apa tiap Jumat kok ittaqullah? Karena ke wong lali. Semakin banyak munafik. Prejengane kaya yo apa meneh menjelang 24. Kabeh jilbaban, kabeh belang sing yo apa yo. Tapi enggak boleh dibenci. Tetap kita ndonga sing apik. Doa itu kembali pada diri sendiri. Makanya ndonga sing apik-apik ae. Urusan Allah kate-kate gencet itu jarno. Iku urusane Allah. Urusan kita berbuat baik. Sebagaimana Rasulullah SAW. Saya lanjutkan ayatnya. Beriman dipanggil, bertakwalah kamu. Setelah itu apa? Hendaklah orang yang beriman dan bertakwa ini memikirkan masa depan. Masa depan itu apa? Ya dunya karo akhir. Duduk ndelok wingi. Apa meneh nang ngrasani wis gak tepat presiden situ. Awas gibah. Stop. Gibah itu padha karo mangan daging dulure sendiri. Enak sih digibah, napa? Dosane jenengan pek. Makanya mulai sekarang stop wis ayo dandan. Coba, mana hijrah kemarin kita peringati 1 Muharram. Mana hijrah apa coba? Apa fisik tok? Mekah Medina. Boten. Nek wis hijrah maknanya dari kegelapan menuju ke terang. Jenengan ngomong hijrah berarti ati nih yo tambah api, tutur katanya tambah api. Sing biasa meso meneng wis aja diterus-terusno. Ono bojo kok gregetno wis gak usah miso-miso Bu, jarne kok mati-mati dhewe Bu. Maksud saya
ojo kakek padu-paduan. Kenapa? Al Imran 134 ciri orang bertakwa. Tadi kan disebut takwa. Ciri orang bertakwa cuma 4 di situ. Al Imran 134. Kapan sejarah dibuka? Gampang sejarah. Ini fondasinya dulu kena. Sejarah kita buka cepet nanti. Ciri orang bertakwa Al Imran 134 adalah siji loman to give, memberi, berikan ilmu. Tadi saya katakan harus kaya ilmu. Berikan harta. Tadi saya katakan kita harus kaya harta. Tidak kena hono coroko doco sawolo. Nek soge dipangku gak mati. Tapi nek jenengan sik dipangku tahta harta wanita. Ruwet ini. Hari ini kena hono coroko doco sawolo dipangku mati. Sing tua-tua ngerti nih. Sing nom gak ngopo hono coroko. Coba, terus nggih Pak nggih. Hono coroko nek basane hono coroko huruf niku kapan matine? Nek dipangku. Menurut Rasulullah, wong iku napa? Nek wis kena harta, tata, harta dan wanita mesti mabuk. Sakniki kata tiang mabuk. Sing penting jenengan boten mabuk. Makanya sering-sering ikuti taklim teng Masjid Nurul Iman. Selamat penjenengan, ono dzikir, ono ini. Coba bareng-bareng, ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala ilaha ilahil adim. Enak napa mboten? Enak. Ojo karo goreng tempe bapak gak mulai wis ati mrongkol tempe gosong. Pun dirubah sekarang. Hijrah berarti tutur kata lebih baik, pemikiran lebih baik, dan semua lebih baik. Karena ingat takwa, ciri ini takwa siji loman. 2, tahan marah. Lu diajari Al-Quran. Ojo ngamuan, ojo sumbu pendek. Masuk greget terus, tahan, dikir. Minimal istighfar dan sholawat. Yang kedua, yang ketiga, memaafkan sejarno, dimaaf. Ben Allah sing ngatur. Itulah Rasulullah. Ono Abu Jahal, Abu Lahab enggak dipateni. Diapii. Dongeng apa betul? Tidak dibunuh, diapii, dicaci maki sama peminta orang Yahudi, pendino dicaci, per detik dicaci. Diapakan orang ini? Tiga dahar ping telu. Allah, itu Rasulullah. Nek ono antaman negatif dibalas positif. Ini ayatnya. Loman, tahan marah, memaafkan. Terakhir, harus kita menjadi manusia yang bermanfaat. Dah, itu prolognya. Sama para pahlawan seperti itu. Cuman coba cek satu aja. Kenapa Diponegoro kalah? Jawabannya jelas. Karena akeh wong Islam sing buru tata harta wanita dengan munafikun itu dibocorno begini. Nah dekat sini kan ada yang namanya siapa itu? Mok sarit tambah yoso, itu juga kena munafik juga. Pengapasannya didono akan ditembak mati. Gini betul. Kurang lebih begitu semua para pahlawan itu. Artinya itu wis panjene sejarah berulang dari waktu ke waktu. Kalau jeneng buka tafsir Al-Quran paling banyak cerita tentang apa? Tentang Allah itu nggak lebih dari 5%. Semuanya bicara muamalah. Ujung-ujungnya paling banyak sejarah. Itu udah kayak gitu. Nah, makanya terulang ini. Oh ini terulang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Indonesia kok gak mari-mari sing mari kena pandemi lah, ini kayak gini, sing ini. Kenapa? Itu sebenarnya untuk nguji jenengan beriman bertakwa mboten. Kita beriman bertakwa enggak? Orang beriman bertakwa itu tutur katanya mesti enak, itu namanya akhlak, itu namanya kita memberikan yang terbaik kepada manusia yang lain. Jangan ngamuan. Nah ini kuncinya. Para pahlawan sama seperti itu. Dah, itu 77 tahun yang lalu berat.
Apalagi sebelum merdeka, tambah berat. Pak Sudirman itu sambil sakit paru-paru sih perang loh Bapak Ibu. Itu sih sholat, padahal semboyongan sampai dipandu itu. Ya, baik, itu adalah sehingga saya minta kepada saya sendiri dan jenengan semua, ayo waktu nih ngisi kemerdekaan, duduk waktu nih mengeluh, duduk waktunya mencaci, capek kita nanti. Ada pertanyaan nakal Bapak Ibu. Kenapa Indonesia tidak dihabisin oleh Allah? Wong koyo ngene glegere. Munafik di mana-mana. Wis gemes rasane Indonesia. Gini mau betul. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya keliling di Indonesia dari Batam sampai Papua, ternyata masih banyak kiai-kiai pondok-pondok yang terus zikir ngaji dungo, termasuk yang barusan meninggal. Sehari sebelumnya istrinya meninggal, terus berikutnya tadi di malam meninggal suaminya. Siapa? Kiai Haji Mahfud Sobari. Untuk beliau berdua. Habis istrinya Bu, sehari setelah itu suaminya meninggal. Untuk Kiai Haji Mahfud Sobari, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya. Al-Fatihah. Iya kan. Ini juga tokoh Bu, Pak. Jadi punya bisnis macam-macam di Pacet itu. Akhirnya setelah kaya beli tanah wakaf di Kalimantan, beli tanah di mana, diajari bisnis ini semua untuk yatim piatu yang nggak bisa sekolah dan sebagainya. Itu yang saya maksud. Orang Islam itu harus kaya ilmu, kaya harta, kaya hati. Baru itu nggak mikir wong dia sing aneh-aneh. Gini mau betul. Begitu kita, karena yang dipikir turun karo mikirin jenengan. Kenapa mikir kayak gitu? Baik, itu peruluknya gitu. Nah, karena ini bicara napatilas, maka saya ingatkan yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Siapa yang nggak kenal ini? Loh, kok nggak berubah? Wah, ini ada yang nggak beres ini. Oh ini, ya oke. Nah, siapa yang nggak kenal Imam Bonjol ini? Pakaiannya jelas Islam misalnya. Ya kan? Tuan Imam Bonjol ini lahir di Bonjol Bapak Ibu. Luar Agam Pagariyung pada 1772. Awet dening di wis gak roh. 1772 Bapak Ibu. Belum merdeka kita. Dengan nama Muhammad Sahab coba. Namanya sudah ini keturunan habaib. Namanya sudah kelihatan itu. Dia selanjutnya dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Syekh Muhammad Said Bonjol atau Injik Bonjol. Beliau merupakan sosok yang satu ini sudah tidak lagi asing di telinga kita. Beliau merupakan seorang ulama, pemimpin, pejuang yang berperang melawan Belanda, perang Padri. Kalau jenengan sempat buka buku sejarah. 1803 sampai 1838. Berapa tahun Bapak Ibu? Berapa tahun? 35 tahun Bapak Ibu, gak mandek. Hanya kepingin Indonesia merdeka. Ngono tok kuncine. Karena mangkel nang Londo. Saya pernah ke Belanda Bapak Ibu. Belanda itu persis di bawahnya laut Bapak Ibu. Karena kekayaan Indonesia disedot 350 tahun, itu ada dam yang otomatis. Kalau naik itu damnya mumbul, tung. Sehingga negorone selamat dari air itu. Itu Belanda. Semua kayu-kayu itu semua saya lihat itu dari Indonesia itu. 350 tahun. Melalui VOC dan sebagainya. Ini mangkel Imam Bonjol. Kok tambah ngawur ini Londo dan seterusnya. 35 tahun Bapak perang Bapak Ibu. Ya, lagi-lagi sama. Kalahnya gara-gara munafik tadi mengatakan Imam Bonjol di sini ini dan sebagainya. Ujung-ujungnya sampai kalah. Nggak berhasil lah. Beliau menjadi sosok yang sangat alot ditaklukkan oleh Belanda saat itu. Ya, dari pakaiannya jelas dengan ini Islam. Ya, dan seterusnya. Baik. Yang dua, siapa nggak kenal ini? Diponegoro, filmnya Yosono. Siapa nggak kenal ini? Ini Bendara Pangeran Haryo Diponegoro ini atau biasa dikenal dengan seorang Pangeran Diponegoro ini 1785 sampai dengan 8 Januari 1855 usianya. Adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang pemimpin perang Diponegoro atau perang Jawa selama periode cuma 5 tahun ini dibanding dengan Imam Bonjol pendek.
Kenapa kalah? Ya lagi-lagi munafikun lagi dijebak oleh Belanda, dan sudah ada pembisik-pembisik yang ingin menghancurkan. Gini, umat Islam itu kan statementnya tidak sedikit yang seperti ini. Tidak saya katakan semua. Seneng nek wong liya sedih nek wong liya seneng. Ini yang nggak boleh. Makanya ibu-ibu itu di perumahan tertentu itu lehernya tambah panjang. Kenapa? Tiap pagi ndelok itu tuku apa gitu. Lho lha opo sing kate ndelok tangga bareng. Wis babaku nek iso ngekeki. Gak usah ribut tonggo tuku apa. Artinya itu sudah kebiasaan sejak dulu sampai hari ini. Umat Islam punya penyakit apa Bapak Ibu? Iri, dengki, dendam, terus nyantet, terus dan sebagainya. Di situ umat Islam gak seneng wong liya seneng, sedih wong liya seneng wong liya sedih. Sama di Ponorogo hancur juga gara-gara munafikun tadi. Termasuk hari ini, kenapa umat Islam ndak kompak belas panjang digawe? Karena ono sing gelem duwe. Sudah, nggak usah cerita panjang, jenengan tahu sendiri apa yang saya maksud ini. Paham ya Bapak Ibu? Ayo dirubah. Ini coba. Kalau bicara perang Jawa 5 tahun itu terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, 200.000 orang Jawa, serta kerugiannya hampir 25 juta gulden. Walaupun cuma 5 tahun, tapi tingkat kesulitannya juga lebih dahsyat dibanding Imam Bonjol. Gregeten hasilnya londo karo Diponegoro ini. Gak mati-mati, akhirnya matinya ya gara-gara dijebak. Tarik. Sapa sing jebak? Bangsa dhewe. Sing kepingin dadi raja, menteri dan seterusnya. Itu Imam Bonjol sampai di Diponegoro. Muncul lagi. Siapa nggak kenal ini? Wedok tapi Masya Allah. Ini luar biasa. Pada tahun 1880 Cut Nyak menikah dengan Tengku Umar setelah sebelumnya ia dijadikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Jadi lamarannya, loh itu aneh lagi. Gelem aku tak nikah karo sampean, pakai bahasa kita, cuma satu syarat, izinkan saya perang. Coba, Bu, turun perang. Boro-boro perang itu maju dhewe. Ini Cut Nyak sudah muncul begitu mau nikah sama Tengku Umar, syaratnya satu, izinkan istrimu ikut perang. Enggak, kasarannya ngoten Bu, diizinin sama Tengku Umar. Dari pernikahannya ini Cut Nyak memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Tengku Umar, Cut Nyak bersama Tengku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun pada tanggal 11 1899 itu Tengku Umar gugur. Apa Melayu mulai? Boten. Dipimpin ya Cut Nyak tak terusno. Sopo sing tahu nonton film Cut Nyak Eros Jarot? Bagus film itu. Enggak ada yang delok. Lah terus yang delok napa, Bu? Korea. Ya lah drakor tuh. Bu ya film-film ngoten ditinggali to Bu karo cerita kali anak ibu, Bu. Ya. Mak lampir seweneng. Nggih, ini penting Bu, Pak, supaya kita tahu bagaimana pergerakan. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa di Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyak yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh serta hubungannya dengan sebuah pejuang Aceh belum tertangkap, membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Cut Nyak meninggal pada tahun 1908. Dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cut Nyak kini diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyak Nagal Raya di Melambo yang pernah kena tsunami. Sehingga kenapa Aceh menjadi serambi Mekah, dan memang tokoh-tokoh kita banyak dari sana. Dan memang semuanya rujukannya bukan Gujarat Bapak Ibu. Kita bujuk karena londo sejarah gak bener. Umat Islam yang datang di Indonesia itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Terus mulai rada ke sini Muhammad Yamin. Ini sudah mulai ada profesor dan sebagainya. Tapi ini saya tunjukkan yang memang tokoh-tokoh masih banyak. Kalau saya tulis semua nggak cukup semalam, jenengan tambah ngantuk mulai kabeh.
Jadi kok petik-petik sing toko-toko mawon, nanti selainnya itu. Yang penting ada apa dengan ini. Profesor Yamin ini Masya Allah Bapak Ibu, sastrawan, sejawat, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional juga. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda. Dari Jong Java, Jong Silebes, Jong Sumatera, Jong itu semua Yamin berdiri di tengah. Wes gak zamane, gak kompak, kasarannya begitu. Munculan namanya Sumpah Pemuda. Satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia. Ini tokohnya. Itu sudah mikir persatuan. Loh kok saiki kate dietrek-etrek timur lepas. Kepingin Papua lepas ta? Kan boten Bapak Ibu. Ini soro Bapak Ibu. Tiang-tiang orang-orang dulu itu mempertahankan gak gampang. Sampai muncul seperti ini. Pencipta ini ke Indonesia yang mempengaruhi sejarah persatuan. Jadi salah satu tokoh Muhammad Yamin ini adalah yang mempersatukan Indonesia dengan Sumpah Pemuda 1928. Ya, meninggalnya pas saya lahir, 62 saya baru lahir. Ini penting kita tahu Bapak Ibu, ternyata umat Islam kabeh betul. Yang nyanyi, yang membuat syair Indonesia Raya siapa? Umat Islam juga. Lagu syukur siapa? Habaib itu. Pernah dengar lagu syukur tuh Bapak Ibu? Ya nopo? Lagu syukur ya nopo coba? Kok gremeng coba? Nopo? Coba salah satu, monggo Pak, saya baju kuning Pak, nopo Pak, syukur Pak. Nah, dari yakinku teguh. Oh nangis sih, itu terus nangis sih, nangis. Terus, pinter. Naik. Indonesia syukur Allah. Fabi ayalahi rabbikum tukadiban. Itu maknanya. Mensyukuri kondisi apapun, wabil khusus zaman-zaman dahulu penjajahan, tertekan, tercekik dan seterusnya, tetap harus bersyukur. Itu habaib yang ngarang itu Bapak Ibu. Kita harus kenalkan ke anak-anak kita ini. Ojo lagu esek. Alah, iki opo to yo. Ya Allah. Oh, malah anak di iso joget itu seneng dikeplok dangdut. Hati-hati, dangdut itu dikirnya elek loh Bu. Dangdut, dang mati. Ya kan repot ini. Bukan saya anti dangdut boten. Bu ya saya ajari weri tak opo gitu kan enak. Tibul kulub tak opo kan enak nggih. Ayo, paham ya Bapak Ibu? Kenalkan sejarah ini ke anak-anak kita. Backstopping saat nonton laptop, backstopping saat nonton TV. Apa itu backstopping? Dampingi Bu. Jangan terus anak nonton TV, ibu bingung HP ini. Niki mboten backstopping Bu, jejeri tok. Nek backstopping, ono sing jilbab kok ngamuk. Nah, iku bener nak pakainya jilbab. Iku sinetron nak. Ojo ditiru. Itu namanya backstopping. Ono bapak toko-toko ngamuk. Nah, bapakmu lak gak koyo ngono to. Nah, elek. Backstopping itu artinya nampingi nek ono sing elek ya diomongno, nek sing ngapi tiruan. Nah, itu namanya ku anfusakum walikun nar. Ojo anak ribet dengan TV, jenengan ribet dengan HP. Pernah viral kan dari India, ada anak perempuan cilik ditanya sama gurunya, "Nak, kepingin jadi apa?" Dokter, enggak, semua enggak. Ternyata kepingin jadi HP, Bu. Loh, pernah lihat nggak video anak kecil dari India perempuan itu? Viral itu tempo hari. Begitu, loh, kenapa kamu kok kepingin jadi HP? Gimana saya nggak kepingin jadi HP? Lalu di rumah itu ibu karo goreng-goreng ya nyekel HP.
takon mati-mati takon ana bapakmu. Padahal ibuke bingung karo HP ini. Takon bapak ya podo, setali 3 uang. Bapak ya umang Persebaya dan teko HP. Nah terus takon sapa arek iki? Ibuke ditolak, bapaknya ditolak. Makanya begitu ditanya, kamu cita-cita ingin jadi HP. Digowo terus karo ibuke, digowo terus karo bapaknya. Anake blas gak digowo. Maaf. Saya di departemen aktuaria, Bu. Itu saksinya ada istri saya ikut itu. Saya mau berangkat sini, ada anak stres, Bu. Pak Jupri saya mau bunuh diri aja. Loh, coba. Saya mau bunuh diri, centengi loh. Begitu saya selidik, saya punya datanya lengkap anak ini. Mohon maaf. Dua-duanya kerja, Bu, soge. Wes. Tapi anaknya gak direken. Lah terus gayane kanggo opo? Ngetokno duit bayar larang. Ya dibayar, Bu. Atine gak didandani. Nah terus piye ini? Wahai Bapak Ibu, sakderenge jenengan sedo, sebelum Bapak Ibu meninggal, tolong Bu, dicek Bu, putra putri ini bener ta? Belajar. Jangan bangga punya mahasiswa, punya anak mahasiswa, punya anak SMA, terus yang kamar pintu ini ditutup terus bisik-bisik karo bojone. Anaknya belajar ya, Pak. Iku ndelok apa, Bu? Pak, dilihat tuh anak di kamar, lihat apa? Pak Ustadz, Pak Jupri, di password. Wis jenengan sing tuku HP, sing tuku laptop yo ngomong gak pakai passwordan. Iki bapak ibu menggolek ini yo rangel dan seterusnya. Paham Bapak Ibu? Bu, paham? Nopo? Artinya perkara anak ojo digawe sepele. Ingat Bu, Pak, aku sekolah sudah jelas, nanti semua orang pasti dimintai pertanggungjawaban. Surat Yasin 36 ayat 65. Semua manusia pasti ketemu Allah dengan mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Itu pasti. Nek boten percaya jenengan sedo. Ayo terus diculno anakmu. Kintir temen nanti. Ya, apalagi zaman-zaman LGBT nyerang nang dindi. Saya ngomong ke mahasiswa, sampai ketemu mahasiswa ITS saya, wedok gumbul wedok, lanang gumbul tak pecat loh. Petik babon gak tau ngubur petik babon. Jago lho Bu, gak duwe utek, gak tau ngubur jago lanang. Lha kok menungso sing duwe utek wedok ketemu ngubur wedok lanang ngubur. Sakjane kate lha opo sih sakjane? Lanang ketemu lanang kate lha opo? Wala taqrubu jinna. Tambah tuh mana cerita niku. Pun intine niku nggih. Wis monggo semua manusia khususnya Bapak Ibu yang punya anak mahasiswa SMA SD, tolong Bu, akhlak terutama akidah jelas. Akhlak itu penting supaya kita tahu etika kita dengan Allah dan sebagainya. Dah, balik. Nomor 5. Haji Agus Salim. Kira-kira kalau foto ini muncul kayak gini, apa yang Bapak Ibu lihat? Jenggotnya bener, apa malih? Kopiah oke, powinter Bu. Bahasa itu ada berapa bahasa beliau itu iso. Jadi cacos gitu Bu kalau ngomong kita baca. Haji Agus Salim ini lahir dengan nama Masyudul Haq, pembela kebenaran. Masya Allah. Tolong Bu, nggih Bu, nek kasih anak, misalkan jenengan kakek punya putu, tolong nama putune jeneng sing punya arti. Ingat menurut Rasulullah SAW, nama adalah doa. Jangan niru nama saya Bu, mohon maaf. Karena Bapak Ibu saya waktu itu belum tahu agama. Suhar Jupri, bingung di kamu sendiri gak ono. Ternyata itu dari kakek saya. Begitu mau ditanyakan, kakek keburu meninggal karena taat kepada bapaknya, akhirnya muncul nama Suhar Jupri. Tolong Bu, yang punya anak, yang akan punya cucu dan seterusnya, nama yang punya arti. Ini gak ngerti, teko nang masjid Nurul Iman, ono Ustadz Kiai minta nama. Karena nama itu apa Bu, Pak? Doa. Kayak menter Muhammad Dajjal, kan ruwet ngene. Nek gak ngerti takono Bu. Ojo ruwet-ruwet to kok. Bapak nggih ngoten, kan memang gak paham tanya. Yo, jadi kudu jenah, ya.
Ini Masya Allah, masyudul hak, pembela kebenaran. 84 sampai dengan 54 adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional pada tahun sekian 61 melalui keputusan Presiden 6 sekian. Pekerjaan yang ditekuni Agus Salim adalah orator dan penulis, Bu. Pak, Agus Salim menguasai 4 bahasa asing Eropa. Nih Eropa berarti karena deket nih, Bu. Kebetulan saya sudah ke sana, alhamdulillah. Itu ada Belanda, ada Prancis dan sebagainya. Itu bisa Agus Salim. Bahasa Jerman, bahasa Prancis itu bahasa Eropa, dikuasai oleh beliau. Makanya oleh Pak Soekarno setelah merdeka kan beliau sering disuruh dikirim ke sana karena pinter dalam tutur kata, pinter dalam nego. Karena apa? Tidak pakai penterjemah. Itu Agus Salim. 2 bahasa asing Timur Tengah, bahasa Arab dan bahasa Turki dan bahasa Jepang. Allah. Hari ini Bapak Ibu, kalau putra putri jenengan mau hebat, jangan lupa ambil salah satu bahasa, minimum bahasa Arab. Kenapa? Sudah mulai ngetren di dunia. 2 bahasa Inggris, 3 bahasa Cina. Ini dalam arti penguasaan dunia ya. Akhirat wow ngaji nih pasti. Kalau ingin hebat putra putri, terserah bidang apapun, tolong jangan lupa bahasa. Terserah dengan cara yang gimana. Karena itu akan membelah penguasaan dunia. Baik, nomor 6, Soekarno. Siapa yang nggak kenalin? Terlepas Soekarno ada indikasi bla 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 tentang PKI, sudah, saya nggak akan bahas itunya. Tapi maksud saya bagaimana pelopor dia sampai merdeka proklamasi. Itu artinya gini. Kalau melihat orang lain lihat apanya, Bu, Pak? Melihat orang lain lihat apanya? Kelebihannya. Melihat diri sendiri kekurangannya. Selesai. Kalau jenengan lihat suami kejelekannya, tak jamin sakinah mawaddah warahmah tidak mampu belas. Kalau jenengan melihat istrinya kejelekannya, tak jamin jenengan nggak muncul sakinah mawaddah warahmah. Coba dibalik. Suamimu lihatlah baiknya, istrimu lihat baiknya, selesai. Rebutan salah atau rebutan bener? Pinter, rebutan salah. Karena Rasulullah dengan istrinya rebutan salah, gak pernah rebutan bener. Itu berarti itu. Nah sekarang kan titik-titik, opene SCG, bojone SCG, wah wis tamu jenenge piring piar gitu. Tapi buatan tembriki 100 kilo dari sana. Waduh pinternya malah ruwet tambah. Karena egonya podo dhuwurnya, nggak akan ketemu. Ya, Soekarno terlepas punya negatif, saya salut. Kenapa? Ini 2 orang setelah ini pasti Bung Hatta. Karena 2 orang inilah yang menyebabkan kita merdeka. Melalui maksud saya, melalui orang ini Allah mengantarkan kemerdekaan Indonesia. Ini juga pointer nggak karuan, Bu. Sakti juga. Tapi ada menarik dari sisi Bung Karno, begitu diundang oleh Raja Arab untuk bisa ke Madinah, ini baru satu-satunya yang dilihat oleh Raja Arab waktu itu. Kenapa, Bu? Begitu tahu itu ada makam Rasulullah, nggak jalan, Bu, ngesot. Itu Bung Karno. Oh, memuliakan Rasul dengan cara begitu. Pampresnya bingung kabeh. Pak Karno ngesot, Bu. Begitu tahu bahwa itu makam Rasulullah, langsung tidak berdiri, ngesot, Bu, sampai ke makam Rasulullah. Taatnya kepada Rasulullah sampai segitunya. Ini jarang diceritakan di sejarah. Sejarah Islam ada ya. Berarti makanya saya katakan menungso kono plus minus, tapi tolong lihat orang lain apanya lebihnya. Elais urusannya Allah lah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, itu yang penting. Jadi Soekarno ini menjadi luar biasa, proklamator, pointer, ganteng, bojone akeh. Sing akeh aja ditiru, Pak. Aja ditiru, Pak. Aja ditiru, Pak. Pinternya ditiru boleh. Oh, cerdasnya ditiru boleh. Ini sama seperti memang gurunya Haji Agus Salim. Guru beliau salah satunya Agus Salim. Ngomongnya bahasa beliau Masya Allah. Ketemu siapa yang ngomong tater gitu. Ya, ini hebat. Ya. Berikutnya masih gandengannya siapa? Bung Hatta. Kooperasi yang menyatakan siapa? Bung Hatta. Cooperation.
gandeng renteng. Cuman sayang kapitalis tidak akan pernah suka dengan koperasi karena disatukan. Makanya kenapa koperasi itu zamannya Pak Harto itu simbol tok tapi gak jadi. Kenapa? Karena setane akeh ning koperasi niku. Tikus sing menungsone niku koruptor kabeh entek akhirnya. Padahal ini konsep koperasi itu masya Allah ta'awun aslinya. Buka sejarah koperasi Bung Hatta yang itu. Ta'awun itu saling tolong menolong. Maksudnya kumpul misalnya sakulan 50.000 kan kumpul kata Pak. Sak tahun sekitar 500-600 nek wong siji nek jamaah akeh. Begitu ada masalah keluarga yang lain cepat tertolong oleh kumpulan itu, maksudnya ta'awun koperasi itu maksudnya. Cuman kapitalis pasti nggak suka. Kenapa? Mesti dihantam. Sing ini akhirnya mati. Coba cek Sidogiri, koperasi ini jalan apa mboten? Miliatan apa mboten? T saat ini Bu Sidogiri Bu. Triliun sudah. Joko Karyan, koperasinya jalan mboten? Jalan. Pokoknya kalau konsepnya Islam wis jalan. Nek rusak duduk teori ini sing salah. Napa nih Bu? Tikuse sing salah. Sing rambut ireng-ireng nih sing mari ruwet. Bung Hatta ini was luar biasa. Proklamator dan sebagainya. Sebabnya kalau cepetakan setelah itu boleh tanya jawab, saya kasih waktu, setelah itu doa. Kenapa kok dipercepat? Gedang kelodok gawa kue. Mripate wetenge kok ngerti sih sampean iki. Makanya tak delok sing ngono umek kayak bokonge digeser-geser. Akhirnya sing ceramah kan perasaan ngeten iki. Sing bapak delok jam piro sih Pak? Usik jam 8, Pak. Ceramah nek jenengan delok jam perasaan betul, Pak. Ngenes sing ceramah, Pak. Lah nyok keling kono geser-geser. Selonjor ono gak tepak, selonjor ini gak tepak. Sing bapak delok jam. Lah kula lak delok niki, lho, delok kabeh. Makane niku gedang klodhok gawa kluwe. Mripate wetenge wonten panganane ta. Oh wonten Bu, tenang mawon Pak. Wonten Pak, tenang mawon. Lanjut, tinggal 3 jam lagi. Lu kok guyu jenengan temenan niki. Bung Hatta niku partner Soekarno, tapi akhirnya melepaskan diri dari Soekarno karena ada perbedaan prinsip. Prinsipnya apa? Bung Hatta ke Islam. Maaf Pak Karno mulai nasional Nasakom itu runtuhnya Soekarno. Runtuhnya Soekarno cuma itu. Karena bisikan nggak kuat, wis gak mungkin lah Pak Bu agama ketemu komunis itu kok didalani. Nah itu aja udah cukup. Selebihnya monggo jenengan baca semua. Di situ akhirnya Pak Hatta daripada konflik karena sebagai bapak proklamator berdua, maka Pak Hatta islah untuk tidak rapat dengan Pak Karno, melepaskan diri. Itu ceritanya. Tapi tidak pernah sampai konflik. Tetap api, tapi secara prinsip sudah ada yang berbeda. Sudah, karena itulah ini semua tatanan-tatanan yang saya tampilkan ini memang tidak semua, tapi paling enggak memicu jenengan, menyadarkan kita ternyata menuju kemerdekaan tidak gampang, susah. Sehingga tadi kenapa di awal itu gambar perang kayak gini, ya memang kayak begitu Bapak Ibu, darah semua itu. Jalan utara itu dari mana? Anyer Panarokan itu berapa darah bangsa kita umat Islam mati karena bikin jalan kayak gitu ya. Kalau jenengan misalkan dari Batu lewat Pujon terus sampai ke Kediri, itu siapa yang buat? Ya bangsa ini berapa yang meninggal itu. Artinya menuju kemerdekaan bukan pekerjaan gampang. Kita ini sakwenak-enake wis merdeka, wis gak kena bambu runcing, gak kena bom mriem, wis gak kena macem-macem. Lho ngono kongkon, hayalah salat. Engko sik goreng tempe. Hayalal falah. Chelsea. Sing jeneng Real Madrid kate subuh ono masyaallah. Sing situ Allahu Akbar, sapa sing adan? Gak enak adan. Kok iso dilokne sing adan? Padahal dia nonton wayang. Lho coba, kan gregetno ngeten iki. Bukan saya anti budaya, Pak Bu. Maksud saya mbok yo ono jam-jam itu.
Wong sholat itu paling banter 5 menit. Gini mau banter? Gini mau banter? Nek tak hitung Bapak Ibu, 5 menit ping 5, mek 20 menit, setengah jam paling banter. Jenengan waktunya berapa? 24 jam. Ayo coba dihitung-hitung. Mula awal mek 20 menit. Awal tol mek 20 menit. Padahal maaf Bu, jenengan kate ono mantenan, ruwetnya setengah mati. Lipstiknya 2 jam. Ya Allah, sanggul ditoto menjunjung pecenteng. Engko gawe jilbab yang ngono, sampai koyo sing ning laut iku, menceng titik rene. Iki cap gomek ta cap opo si jilbab koyo ngene iki. Ayo Bu. No nek ngono kok iso berjam-jam urusan salat kok paling cepet. Malah ono sing keblinger 7 menit 23 rakaat. Tepak wis. Jadi ini arek ngomong cocok terus Pak De, terus pak. Ini sholat opo maneh. Engko imam rada dawa titik ngrasani wae. Jenengan pun dawa-dawa lho, Pak. Ini dirasani. Artinya gini loh Bu, maksud saya cerita ono gandengannya dengan sejarah. Semua pejuang itu sudah kayak begitu berdarah-darah toh nyawa wis. Mosok kita ngisi kemerdekaan kanggo Allah susahnya setengah mati. Waktu sholat di Indonesia sangat pas Bu. Saya pernah ngalamin di Belanda Pak. Mohon maaf. Berbukanya jam 10 malam, sahurnya jam 2. Saya ngalami. Coba berapa jam puasanya? Jenengan lo enak pol subuh maghrib, enak pol. Mulai kadang-kadang macam-macam. Sholat tangi turu subuh, kesel duhur, oksigen kate entek asar, tutuk omah maghrib, kate turu isya. Pas mau pas. Sak enak Indonesia Bu. Saestu. Jenengan kena Eropa sing ngene kate wudu, kait mancur dadi es Bu. Loh, saya ngalami. Kait mancur dadi es. Wademe jangan tanya sudah. Puasa berapa jam tadi? 10 jam 2 sudah sahur. Pirang jam. Karena Allah ya kuat. Dan sebagainya. Ini sebagai contoh kalau kita sudah merdeka 77 tahun sudah. Satu saran saya, waktunya ngisi kemerdekaan terutama kepada Allah. Tiang meninggal niku mboten perkara usia lho nggih Pak, Bu. Ana sing mati kathah, tuwek akeh. Dan sebagainya. Tapi nek jenengan pati budal dulu nggih monggo kula tak terakhir mawon. Artinya jangan pernah dibuat alasan jenengan tidak ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Salat mek 5 menit berarti mek 20 menit. Sik ono 23 setengah jam. Nang diae. Awas, semua dipertanggungjawabkan. Dah itu. Ayo, sudah waktunya kita merdeka, mengisi kemerdekaan, sudah waktunya kita ini bangkit. Sesuai judulnya apa tadi? Di logo kemerdekaan kita ini. Bagus ini logonya ini. Apa Bapak? Sampai lali ini. Saya baca ya. Logo yang sekarang untuk tahun kemerdekaan 77 tahun ini loh. Sebentar, saya kok lupa. Bagus ini ada 3-nya. Ah, ini dia. Apa Bu? Pilih lebih cepat, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Berarti ayo bareng-bareng lebih pulihkan ini. Mental dipulihkan. Wis cukup 3 tahun anggaplah begitu pandemi. Kuatkan mental kita. Terus bangkit. Wis wae bangkit Bapak Ibu. Hayal salat, bangkit. Hayal falak, ono kemakmuran di sana. Sudah waktunya. Ya. Ayo terutama yang muda-muda, mahasiswa, SMA, SMP dan seterusnya. Ayo Bu, ajari anak-anak kita fight ini. Pokoknya kuncinya apa tadi? Harus kaya ilmu, terus kaya harta, terus kaya hati. Hati minimum 4 Bu, Pak. Apa itu? Memanusiakan manusia, menyenangkan manusia, memperhatikan manusia, jangan pernah mengecewakan manusia. Manusia di situ ada suami, istri, anak dan seterusnya. Masjid juga gitu. Jangan mengecewakan jamaah. Itulah yang diambil oleh Joko Karyan. Saldo 0. Semua untuk jamaah.
Ayo bareng-bareng. Nek kabeh kompak kayak gitu, bikin koperasi mati wis. Lo kita kadang-kadang nek sing dodol wong Islam lah ngenyekan. Ojo tuku ning gene mbok ja, iku barang lawas, barang lawas. Nek ning Indomaret kok gak tau ngenyang sampean. Hah? Alfa itu gak pernah ngenyang. Lho kok itu kuning wong Islam wis dinyang iso dikredit ya. Ya opo ngene iki. Nek sing dodol wong Islam wis ngenyang, tanya ngredit nek iso lebih murah. Lho kepingin bangkrut kabeh ta. Tapi nek tuku nang non muslim, Alfa Indo atau apapun itu, wis gak tau ngenyang. Dibujuki yo gelem ae. Loh, berapa itu produksi? Enggak pernah ngecek kan jenengan. Itu namanya dipuji. Apalagi ini, tolong umat Islam. Nek ono 100 untuk sosial ya, jangan mudah percaya. Jupukno kan, Pak. Ketok 100, Pak. Nek sak yuto ngomong ngono kabeh, 100 yuto loh, Pak. Nah ini sekedar contoh ekonomi harus kita kuasai mestinya. Caranya seperti itu. Ya. Baik. Waktunya ada waktu 1/4 boleh untuk tanya jawab karena saya melihat wajah jenengan ini penuh dengan persoalan masalahnya. Jadi kudu takon nih. Ini enggak takon temen saya. Ya, enggak. Ngapunten. Monggo. Barangkali mau dialog misi kemerdekaan boleh. Monggo. Ada waktu sekitar 15 menit. Kalau lebih mboten napa-napa. Baru kita tutup doa. Nggih, monggo. Terutama yang muda saya berharap. Kenapa tadi saya bilang harus punya ilmu? Saya kejar doktornya, saya kejar kayanya, sehingga saya bikin pondok gratis, Pak. Ini woro-woro. Jika ada lulusan SD laki-laki, yatim piatu, duafa, kepingin gratis, saya salah satu. Nanti saya juga bisa nyalurkan ke 500 pondok se-Indonesia. Hubungi saya. Ya. Di pondok saya itu dapat ilmu agama di dalam dan ilmu bisnis di luar nilai sekolah, terserah mau SMP sederajat apa, SMA sederajat apa, gratis juga. Saya bangun pondoknya semi hotel, gak kenal apa namanya santri gudiken, saya nggak kenal. Ayo dilawan kayak begitu, umat Islam bangkit, waktunya bangkit. Dah, baik, monggo kalau ada, monggo, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Ya. Monggo. Saya tuh meninggal berjuang zaman dulu saja. Sarana prasarana untuk ibadah itu kan tidak seperti sekarang. Betul. Nah, bagaimana mereka bisa ibadah secara khusyuk? Padahal mereka juga mengamalkan itu dan mereka juga berjuang. Terima kasih Ustaz. Iya. Itulah kekuatan iman, Bu. Imannya kekeh banget. Lah kita ini kadang-kadang imannya cepet goyah itu apa? Lo contoh, Bu, contoh kalau jenengan iman, Bu, Pak, mohon maaf nih semuanya. Enggak apa-apa, taruh situ aja, nanti mungkin ada tanya lagi. Kalau jenengan iman, sholat itu ngadep siapa? Allah. Makanya mi'raj umat Islam di mana? Ya sholat itu. Tapi lo ini menungso. Kadang sholat muncul ma'al goflah. Apa itu ma'al goflah? Pikiran dunia melebu. Lo ibu-ibu tidak sedikit, bukan di sini, 100 kilo dari sini. Begitu rakaat pertama ini sholat duhur ini, itu langsung rekapan akuntansi. Mau gue duit 200 kok kari 100 ya. Oh iya, mangkan tuh berat tuh kan. Loh, tapi kok saya ketawa hilang. Loh, itu kadang-kadang sholat loh ma'al goflah. Golek kunci gak ketemu, sholat gak ketemu. Itulah menungso. Kalau jenengan tanya kenapa, apa perbedaannya? Wong dulu tempat ibadah ya wangel, wudhu ya susah, gitu dan seterusnya. Karena kekuatan imannya luar biasa, gak ngefek sudah dunia itu. Nah ini, gak ngefek dunia. Makanya sama Rasulullah SAW bersabda apa? Nantinya akan banyak umat Islam penyakit apa, Bu? Wa'an. Apa wa'an? Cinta dunia dan takut mati. Hari ini ya wis koyo ngono. Nek di dunia berarti apa? Maaf, dadi iki nyogok, dadi iki salah satu contoh wedi. Maaf, mahasiswa SMA, SD, SMP ngerepek. Ini tanamkan kepada anaknya, jujur itu lebih bagus.
Saya kalau di ITS Pak, Bu, kadek 2 orang ngomong, saya keluarkan dua-duanya. Saya sejak awal sudah saya bilang, begitu kalian ujian, ojo mikir nilai, ini ngukur diri. Kalian belajar sampai mana? Ono tugas, ono kuis, ono ETS, ono ya. Tujuannya ngukur diri. Belajar kuis bener ta. Ojo nilai, ini mikir nilai mesti ngerepek, mesti nyontoh. Kemarin ada tugas saya del, Bu. Kenapa? Tuku. Coba. Tuku. Kenapa tahu? Yo, jadi dosen apal sih, Bu. Begitu ditanya 1, 2, 3, dah kayak senjam. TA-nya bagus. Yo del, Bu. Loh, ini sudah terjadi, Pak. Sekarang yang namanya konsultan-konsultan tugas akhir, tesis, nelecek, Bu. Nah ini loh contoh kalau tidak punya iman. Asmaul Husna ada berapa, Bu, Pak? 99. Cukupin situ aja. Ambil 1 aja. Allah Maha tahu, selesai sudah. Di mana mau ngerepek, di mana mau ngentit, di mana mau bergendak ria. Hah? Terus no, Pak, terus no, Pak. Iku rada enak sing anu. Ini loh yang jadi masalah. Begitu orang Islam kuat di situ, ilah billah filah, selesai sudah. Nanti dicari istilah ini, ilah filah billah, itu ujung-ujungnya Allah. La maktub ilallah, la maktub, semua ujungnya kepada Allah mestinya. Karena ketutup dunia, dimati, dajjal namanya Abu Lahab tambah banyak. Makanya nanti sama Rasul disabdakan, nantinya akhirnya banyak jor-joran masjid, tapi gak ono isi nih takmirnya kayak teko bus nyalon kabeh sing teko mek loro patok bisa boleh tambah bengek sing nom lho nang ngendi. Saya nggak ngerasa nih masjid ini udah bagus 100 kilo dari sini. Ayo sing nom-nom lho nang ndi kabeh. Mulai mbiyen sing imam isi iku tok ae. Sekedar contoh, maaf itu, Bu. Jadi persoalannya dulu dengan sekarang kalau boleh saya amati, persoalan apalah ditarik kepada sahabat. Begitu Islam, Sayyidina Abu Bakar, kenapa dikatakan Siddiq? Karena begitu Rasulullah SAW bercerita tentang Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Seandainya ya Rasulullah, ini iman, Bu. Seandainya ya Rasulullah jenengan cerita lebih dahsyat dari itu, saya yang pertama mengatakan sodakta ya Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Nah kita ini Sayyidina Abu lemper. Repot des. Itu Umar dari non muslim menjadi muslim. Begitu kenal Islam, ayo ngomong Rasulullah mati tak pedang. Itu Sayyidina Umar. Gas berani gitu. Artinya kalau jenah 4 pelajaran 4 orang sahabat ini, Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar dengan karakternya kayak begitu, roman ini, pointer. Sayyidina Umar yang tegas jadi pemimpin dan seterusnya. Tidak pernah ABS Sayyidina Umar itu. Apa itu ABS? Asal bapak senang, wong ngomong gak direken, didelok dewi. Contoh Sayyidina Umar itu, ini pahlawan juga, Bu, Pak. Begitu jadi pemimpin, itu datang ke orang-orang miskin, didelok si nangis, ditungguin, ternyata ibunya ngoceh-ngoceh. Jari ini pemimpin Umar kok adil, jari gini ibunya. Anaknya cuma direbuskan batu. Apa yang terjadi? Langsung loncat Sayyidina Umar. Kemana? Tempat Baitul Mal. Ditengguluk dewe, Bu. Ketemu sahabatnya. Loh, kok beras mbok otong dewe? Tak gotong. Nah. Kon nggak roh apa yang terjadi pada diri saya. Saya nggak ingin nanti jadi pemimpin, saya kena ini nih. Ditengguluk dewe, Bu. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Soge Utsman ini sampai sekarang banknya masih jalan, Bu. Sampai hari ini. Cek itu sejarah Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali, Rasulullah sudah bersabda, nek Sayyidina Ali itu ditanya 1000 pertanyaan yang sama, Sayyidina Ali akan menjawab 1000 yang berbeda. Itu Sayyidina Ali. Mau winter yang gak ngerti. Makanya Syiah itu menganggap ini lebih daripada Rasulullah. Muncullah namanya Syiah. Kapan-kapan dunang maneh perkara Syiah. Ini jadi kuncinya, Bu, pertanyaan tadi, kenapa berbeda? Atine, Bu. Koneknya dengan awal orang-orang dulu itu Masya Allah.
Walaupun tetap orang sing nakal juga, Bu, nggak semua. Maksud saya para pahlawan itu kok kekeh, termasuk Cut Nyadin tadi, Diponegoro, Imam Bonyo dan sebagainya. Karena memang satu tujuan, Allah. Hanya mencapai ridho Allah, gak mikir dunia. Jawabannya ngoten, Bu, ngapunten. Ada lagi? Oh, nggih monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan sekarang ini kan banyaknya media massa, Mhm. internet, sehingga banyaklah untuk menghibur dengan alasan istilahnya saya itu, oh sodako, zakat. Tapi kemudian akhir-akhir ini yang kemarin itu ketangkep, ternyata uangnya triliunan itu kemudian digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Nah, sebetulnya kalau dari segi ekonomi seperti Pak Hatta tadi, kumpulan itu dari besar. Betul. Cuman kemudian timbul pertanyaan di diri saya, kemudian saya letakkan di sini. Bagaimana ya cara mengawasi dana yang dari umat itu betul-betul Dipakai. gitu. Sistemnya itu seperti apa? Nah, itu akhirnya menyebabkan kita kalau mau beramal kalau media itu kan jadi kurang percaya gitu. Akhirnya kita suka melakukan, ya sudahlah kita melakukan amal, sedekah dan sejenisnya langsung aja ke masjid itu. Padahal itu lembaga berkumpul tinggi itu. Kalau di Eropa boleh jadinya seperti yayasan seperti itu. Mohon pencerahan. Saya coba luruskan ya. Ini yang dibahaskan salah satunya ACT ya. Itu nggak benar 100% Pak yang di media, Pak. Mohon maaf. Ya, jangan mudah percaya juga. Ngapunten. Ini adalah pembasmian pembunuhan karakter, Pak. Ujung-ujung. Ngapunten. Pembunuhan karakter. Judulnya adalah elek, pinter, tanda petik, oknum, pinter. Kok dikecap ngono. Akhirnya dijupuk kabeh, Pak, asetnya. Hati-hati. Ini hampir mirip kalau jenengan dulu di Malaysia ada yang namanya Darul Arkom, Pak. Pernah dengar nggak? Wah itu raja punya pabrik mah, pemerintah jedet. Coba kabeh. Ini kayak kurang lebih. Di orang sing salah, saya tidak nutup kemungkinan. Namanya kemungkinan probabilitas tetap ono wong elek, yes. Tapi ojo dikebyau, ya. Persoalan nasiti ini kan dikebyau ya. Begitu jeret elek, jeret dijopok. Ini tak walik nggih, Pak, tak walik. Dana haji kemana? 25 juta, kalikan berapa ratus juta. Urut meneh, gak iso jawab mereka, Pak. Loh ngapunten. Gak iso jawab. Lebih konyol lagi, maaf kalau pakai bahasa konyol saya. Kalau triliunan, mesin itu tahanan yang kono dibangun. Jadi mboten, Pak. Gak perlu golek tiap tahun golek ini maktab ini, gak perlu. Terus maaf, makanannya mesin ya enak, triliunan, Pak. Bisa ribuan triliun itu dana haji. Gak percaya? Indonesia setiap berangkat berapa, Pak? 250.000 kurang lebihnya. Pas normalnya. 250.000 kalikan Selawi Yuto, Pak. Begitu saya total, Pak. Paling sekitar 10-15 juta. Pesawat anggap 9 juta. 6 juta kegomangan selesai, Pak. Nguning ngeluh kita mikir gitu, Pak. Cukup ya, cukup. Artinya Bapak Ibu setuju filternya di jenengan. Cara nge-share yang cerdas, yang pinter, yang iman begini. Satu, begitu jenengan dapat info, tahan dulu. Cek and dicek kabar-kabar iki seputar masalah selebritis. Iki info ini bener apa enggak? Manfaat enggak? Anggap manfaat. Nah, nomor 2, anggap manfaat versi jenengan. Nomor 2, tak kekno sopoi. Lha mosok perkara pertalite muda ini akhirnya dikirim melang rondo, misal. Wis gak gathuk. Perkara maksud saya, ini hari ini orang Indonesia yuk latah ngalang-alai wartawan, nek iso cepet-cepetan ngirim. Padahal isine durung karo diwaca.
makna apa enggak, so dikirim ya gak ero, pokoknya guru pendidikan dikai kabeh. Betul nggak Pak? Makanya mulai sekarang ya latihan lebih cerdas. Mohon maaf, pakai sabda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Nek gak iso ngomong apik dan bener lebih bagus, ya cerdas aja nih. Lho kok mari ngaji ngene kok lak ono sing klewaran nanti. Pertama ibu-ibu, kok lak sikut-sikutan. Jeng jejer sapa mau? Jejer sapa? Jejer Tuti. Lah, Bu Tuti, mohon maaf Bu Tuti, mohon maaf. Lah Bu Tuti lho, jilbab karo klambine gak matching. Mari pengajian ngomong jilbab. Sing bapak yuk orang menariknya juga ini hati-hati. Makanya tutur kata ini hati-hati. Bapaknya sama. Jejer sapa mau? Pak Jo. Pak Jo lemu sarung cap gajah, wes kayak gajah. Coba, ini kan greget loh, mantun ngaji loh padahal nih. Wes, kenapa saya kasih contoh dua itu? Maksud saya, ayo mulai sekarang keren ngomong, nek gak manfaat bener menengok. Sopo? Rasulullah SAW yang telah bersabda. Enggak boleh ya ustadznya dirasani. Ya lah cilik di awas, gibah menek sampean. Welek ngoceh, kenek mana sampean? Ya, artinya gini loh, maksud saya senengnya Bloko Suto gini, maksud saya, ayo Pak Bu, sudah bukan waktunya mencaci, sudah bukan waktunya mengeluh, sing ngelek dungakno tambah api, bu pemimpin, bu presiden, bu siapapun di Indonesia, terus pepet Allah minimal istighfar sholawat, oke? Biarlah Allahnya akan memberi. KM 50 bulet. Saiki apa? Mulai teh. Ngoten mawon wis. Capek jenengan kok. Gak tahu dikit tapi ngrasani tok. Paham nggih Pak Bu? Kurang lebih gitu nggih Pak. Tapi betul Pak. Medsos harus disaring oleh kita. Ya, sepakat. Ada lagi? Oh, masih ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz diberi waktu untuk menyampaikan dan bertanya kepada Pak Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa Islam itu harus kaya. Tadi saya simak ada 3 K. Kaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Dikaitkan dengan sejarah atau pejuang ini, termasuk zaman Rasulullah, zaman Khalifah Sayyidina Umar, cara peroleh 3K itu bagaimana? Setelah itu bisa dan didapat, itu kualitasnya menjadi muslim atau muslimah yang baik itu yang bagaimana? Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya ngambil idiom itu? Orang Islam harus kaya ilmu, kaya harta, kaya hati. Karena rujukannya di Al-Imran 134 tadi. Ciri orang bertakwa itu loman, suka memberi. Coba semuanya main yoyo, coba main yoyo semuanya. Gimana main yoyo? To give, to get. Sopo sing ngekei mesti entuk. 1. Coba bahasa Indonesia, kalau kita dikasih orang sesuatu, ucapannya bahasa Indonesia apa? Pelan-pelan. Terima. Tuh kan, terima. Mosok terima medit. Pun. Itu terjemahan kurang lebih dari Al-Imran 134. Ciri orang bertakwa, loman suka memberi. Sehingga saya saat motivasi untuk orang-orang bisnis, kalau kalian mau kaya, kayakan orang lain. Kalau Anda mau cerdaskan orang lain. Makanya kenapa saya jadi dosen. Selain saya seneng ngomong, saya seneng peduli pada SDM, saya ingin ngajari. Kenapa saya bikin pondok itu gratis? Karena waktu Abah Umi saya meninggal, warisan dibagi, saya beli-beli supaya mbah-mbah ibu semua dapat. Itulah namanya wakaf, itulah namanya sedekah. Orang mati kalau bisa ingin hidup minta kepada Allah untuk apa? Siapa yang pernah dengar cerita? Orang dalam kuburan itu seandainya bisa hidup sama Allah cuma minta 1, apa? Tuh kan, bisa memberi, to give. Makanya kenapa saya bilang harus kaya ilmu.
bisa untuk membagi. Kenapa lagi kok ilmu? Karena ada lagi Rasulullah SAW, wong mati gitu cuman 3. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Ojo ngajari santet. Ben gamblang guys. Ajari yang manfaat. TPQ, itu ajari. Alhamdulillah hari ini saya senang bang cucu saya ngaji ini. Zaman anak saya nggak ada hafal Al-Quran, Pak. Gini mau betul. Sekarang semakin sampai anak gak nang masjid, gak nang TPQ, nemen bapak ibu. Kenapa? Bermunculan di mana-mana. Sampai YouTube ya saya ngajarin ngaji, tapi saya ngaji gak didelok. Paling didelok atau halilintar dan sebagainya. Gitu nggih Pak nggih. Ilmu, harta. Kenapa kok harus kaya harta? Harta Bu, Pak, ya Allah ya Rob. Jenengan dahar telek-telek habis. Saiki mau hama masa mbok capje sebuh apa maneh, kesuk-esuk telek. Berarti yang dimakan habis. Yang disimpan belum tentu milik jenengan. Kenapa? Nek gak duwe anak yang soleh-soleha, warisan geger kata nemong boten. Paten-patenan yono. Ini namanya harta dimakan habis, disimpan belum tentu milik jenengan. Milik kita yang mana? Sing dikekno, sing diberikan main yoyo, ting ting, ting ting, terima. Bu, nek entuk gajian amplop coklat teko bojone, trimo elingno bojone, Pak, sedekah. Apa? Embo, subuh kok sedekah. Embo maneh sedekah. Itu baru jenengan sakinah mawaddah warahmah. Paham nggih? Terakhir, kenapa kita kaya hati? Itulah akhlakul karimah. Misal wonten ada di antara kita, maaf, wis gak duwe ilmu, gak duwe duit bojo. Ilmu lho wis mulai SD diajari. Masuk kamar mandi kaki lah ilmu to. Begitu anak kaki kanan melebut nah. Rasulullah kiri, Rasulullah sapa, Bu? Tonggo. Cek menclek maneh. Mangan cuci nak. Kan gak ero nak ning jaba ono apa, cuci. Itu ilmu, ajari. Jadi bohong kalau kita nggak punya ilmu. Kenapa? Sejak SD diajari. Makan tangan kanan. Jenengan teng pasar, Bu, Pak, jenengan mau ke masjid. Kok narik cilik nyekel es tangan kiri, mboknya mandek. Wa tawassabil haq, wa tawassabil sabr. Aduh cantiknya. Tapi sayang nak, kenapa nggak pegang es tangan kiri? Ayo mulai sekarang tangan kanan yuk. Begitu anak ini berubah dari kiri ke kanan, terus dia nikah, punya anak, ngajari anak, jenengan dapat nggak pahala itu? Tuh kan, amal jariyah melalui hanya baliguani walau ayat, masyo meksa ayat. Misal nemen wis gak duwe ilmu, nemen gak duwe harta, jenengan sik duwe ati. Mlebu masjid durung liman, kok sandal serakan debno rono apa tujuan? Nek wong mulai ben cepet. Itu hati. Kok sing adan maju sembuh salah adan dhisik. Itu saya kasih cerita tentang akhlak nih ya. Ini menarik Pak, Bu. Sayyidina Ali waktu itu mau sholat subuh Pak. Ini loh akhlaknya, Masya Allah. Begitu mau sholat subuh, pas melaku, dadak ada orang sepuh di depannya. Ndak malip Pak, ndak nyalip, terus dinteni. Begitu dekat masjid, loh bablas. Maaf, ternyata apa Pak? Orang sepuh itu Nasrani ternyata. Tapi Ali melihat ini orang sepuh, akhlaknya muncul Pak. Di balik peristiwa itu, Rasulullah rakaat pertama subuh pas rukuk dipanjangkan. Gak kebiasaannya. Kenapa? Malaikat Jibril Pak turun. Karena kalau kita sholat ngikut, kalau masih ada rukuk kan 1 rakaat Pak. Nggih, ngoten kan ilmu fikihnya. Itu Rasulullah nggak narik, enggak, bertahan rukuk. Ternyata malaikat Jibril bisi Rasulullah, tahan Rasulullah. Sayyidina Ali si ono masalah, kurang lebih ngoten.
Taunya kapan? Setelah sholat subuh. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa rukuknya tadi kok lama betul? Cerita Rasulullah, Sayyidina Ali kate kancrit. Iki aku mau ditahan karo malaikat Jibril untuk tidak ndangak rukuk, maka rukuk tak perpanjang. Malaikat yang lain nahan matahari untuk tidak bergerak supaya cap subuh entek, sampai kayak gitu loh. Hadisnya sahih. Sampai kayak begitu, Pak, tentang akhlak ini. Sehingga Sayyidina Ali terus cerita, ya ini barusan saya cerita. Ya pokok sampai terlambat saya cerita tadi, ada orang tua. Akhirnya Rasulullah senyum. Ini contoh akhlak yang luar biasa. Gara-gara ini makanya Sayyidina Ali terpilih. Salah satu yang terpilih. Akhlaknya Masya Allah. Saya tambah satu lagi, ibu-ibu biar paham. Sayyidina Ali itu pernah 3 hari dengan istrinya. Siapa istrinya? Boja. Boja. Siapa Bu? Ayo kan. Rizki. Alah. Siapa Bu? Suci. Kon. Oh, pinter Fatimah. Istrinya Sayyidina Ali 3 hari 3 malam, Pak, nggak makan. Gara-gara apa? Gara-gara usaha motor dapat, begitu mau dibelikan sesuatu ada orang miskin. Wahai para pemimpin umat, ini setelah waktu itu kepemimpinan Sayyidina Ali memang. Ini saya tidak makan, nggak minum. Ya, dikekno Pak kabeh. Ditanya istrinya, Dek, ya apa Dek? Ya wis lah, itu lebih manfaat. Berarti poso maneh lho, Dik. Oh siap, ngono tok. Coba istri sekarang, Bu, poso maneh. Apa? Poso maneh tak parut kan, Bu. Ini 100 kilo, maaf, 100 kilo dari sini. Ini persoalan-persoalan kayak gini nih, banyak Pak pelajaran kita, mesti kita belajar lagi dari beliau-beliau itu. Oh cuma belajar tok Pak, samina, ojo samina wa asoina, samina wa atokna, ayo titik-titik dipraktekno. Itu namanya Islam, iman ilmu amal. Iman ilmu tanpa amal, nggak pakai buah nggak mungkin. Iman amal tanpa ilmu ngawur. Umroh sudah mulai berjalan, begitu sampai sana tawaf mestinya 7 kali. Loh kok 3 aku kuat kok. Gak bisa, ilmunya tawaf yo mek ping 7, masuk kuat ya tetep ping 7. Iku jenenge ilmu. Angel nek durung ketemu. Loh kok bisa gitu? Jenengan dulu nganu opil susah nomor mboten? Dulu. Susah, begitu ketemu, cetet. Wah, enaknya opil katut. Iku berarti ilmu angel nek durung ketemu. Wis, kurang lebih itu, Pak. Ngapunten. Gitu nggih, Pak? Alhamdulillah. Jadi nek gak iso punya ilmu, nek gak duwe duit, ayo atine ditotok. Minimal nguwongno wong, nyenengno wong, gatekno wong, ora gelakno wong. Minimal. Sing liyane golek imane Al-Qur'an hadis. Baik, masih ada lagi setengah 9 loh. Jamnya tambah dideloki terus sih. Teng to. Cukup nggih? Cukup. Oh, masih ada. Oh, cukup nggih. Wedi urap-urape mambu. Nggih, Pun, cukup. Doa jenengan fatwa. Baik. Dari sisi saya, Ibu, Bapak ini dimulakan oleh Allah. Kakek ngomong mesti kata kepleco, ini ngapunten kalau ada salah. Tidak ada niatan saya nyindir, enggak. Niatan saya cuma satu, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw sober. Menurut guru kami masuk surga itu enggak sing dewean, Pak, minimal 80.000. Bleng mlebu surga. Makanya ayo berjamaah. Ayo saling watawasau bilak watawasau bisober ben podo apike. Mari kita jadikan diri ini apa Bu, Pak? Menjadi pemicu, pemacu diri kita dan orang lain menjadi lebih baik. Mudah-mudahan yang hadir keluarkan sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan suami istri anak dengan keturunan soleh-soleha. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman takwa sehingga kita ibadahnya tambah lebih baik. Kita tutup dengan wal asri dan doa majelis penutup nanti ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ngapunten matur nuwun, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ali wa ahdika wa bika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأعبدك على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا الشهيد حمدا العليم حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا يا الله انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. يا الله يا غفار يا رحمن يا رحيم من يغفر الذنوب الا انت يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولازواجنا ولاولادنا ولذريتنا ولاجدادنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل وأرسل ثوابنا وأعطنا القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا يا الله وما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسنة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمنين والمصدقين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا آباءنا يا الله وأمهاتنا يا الله وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وإخوانها ونخص خصوصا إلى أرواح para syuhada berjuang kemerdekaan Republik Indonesia ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma adkhilhum bil jannah wa'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum fil jannati ma'al abaa'i wal
اللهم اجعل قبره من روضة الجنان ولا تجعل حفرة من حفرة النيران. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وإيمانا كاملا ويقينا صدقا وقلبا خاشعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وصادقا وعلما نافعا وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا مباركا واسعا كريما. ربنا آتنا كما آتيت من عبادك الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأكفنا بفضلك عما سواك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز ربنا استجب دعاءنا يا الله يا مجيب السائلين إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك